Kamar panuah urang tua pindah indak ke dapur tapi ke pavilion. Kadang-kadang sehari juga tadape di antara kita manusia yang tidak tahu diuntung dan indak mengenal diri. Apalagi tadape bagi yang muda-muda watapu angkuh dan sombongnya mereka waktu masih muda. Ndak ada secantik dan serancak mereka di waktu itu. Begitu juga pula bagi pemudanya betapa bangga dengan ketampanan dan kegantengannya. Disikulah di antara kita banyak yang lupa sampai hingga mana bertahannya kecantikan dan begitu juga kegagahan serta ketampanan yang menjadi kebanggaan kita bagi pemuda. Tapi bila kita mengingat dengan cara adat istiadat yang berlaku sampai sekarang, tentu menjadi tanda tanya juga dalam hati kita bahawa yang berhak mendiami kamar di ujung rumah di sebuah rumah adat adalah yang paling terakhir bersuami. Kalau untuk padusi ya. Sebagai contoh, bila orang tua memiliki ampe orang anak wanita atau anak perempuan dan rumah gadang itu mempunyai ampe buah kamar. Yang pertama sekali mendiami kamar ujung yang indah itu adalah yang tua atau yang mulai bersuami. Bila wanita nomor 2 berikutnya bersuami pula, wanita yang pertama bersuami tadi pindah ke kamar bawah atau sebelah pangkalnya. Dan akhirnya bila yang paling kecil atau yang paling bungsu bersuami, maka anak wanita yang tua tadi yang mulai pertama bersuami akan tidur di kamar sebelah pangkal ke pangkal sekali. Bila kamar di tengah rumah sudah sadonya penuh, sudah tentu orang tua akan hijrah ke dapur. Dan sekarang tentu ada pavilion menurut cerita orang tua-tua. Memang mereka sudah rela tidur di dapur atau di pavilion disebabkan banyak faktor yang tidak memungkinkan lagi tidur di ujung rumah seperti anak dan menantu. Sebab bila kita alah tua, batuak sudah mulai mendekur setiap terbang terjaga lalu. Hal itu tentu akan membangunkan anak dan menantu serta cucu yang sedang kelamaan lalu atau kenyenyakan tidur. Bila mereka mendengar setiap sabanta kita batuak, mungkin kita atau mereka muak apalagi terjaga cucu yang paling kecil dan kemudian si kecil itu lantas menangis. Atau kemudian sekecil itu menangisnya. Memang kalau kita telah menjadi tua selain batu yang selalu berada pada diri kita, lalu mendengkur, mata sudah mulai kabur dan langkah sudah mulai merosok atau pelan-pelan sambil berpegang ke dinding. Kalau malam hari terasa akan buang air ketek atau buang air besar, tentu lebih menyulitkan kalau seorang tua yang tidur di ujung rumah. Kalau di dapur berarti tidak mempanjang langkah lagi ke kamar sampai buang air kecil atau buang air besar. Begitulah nasib kita kalau telah menjadi tua.
Tapi iko ndak pulo sadonyo doh. Iko kan digambarkan sebagian kemungkinan ado nan Salman iko. Kegagalan, kegantengan dan kecantikan dulu. Maaf, kegagahan, kegantengan dan kecantikan dulu sudah menghilang ditelan usia karena ala tuo. Bila kita ala tuo, betapa kita rasakan dunia itu hanya indak begitu lama. Makin takwi berpisah dengan dunia yang makin indah. Karena ada yang indak dilihat dulu, kini sudah ada. Dahulu malam yang diterangi lampu togok, kini ala di sini lampu listrik. Sampai ke desa sambil menonton TV. Dan dulu kita sekali-sekali naik mobil. Kini hampir ke mana saja balangkah sudah bisa naik mobil. Apalagi jalan-jalan sudah diaspal sampai ke desa. Dan juga selama itu kita ada telepon. Dan juga ada jam. Dan juga ada keperluan melalui pos mengirim surat. Kini alah ada HP. HP lah di jam lah ada di HP. Mengirim surat melalui WA atau SMS. Dan juga seradonya lah berubah. Jadi iyo je kecek orang tua kama panuh orang tua pindah indak ke dapur tapi ke pavilion. Tapi pada prinsipnya perubahan itu sangat banyak sekali kalau dibandingkan jo nan lama-lama.